Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today, we will present about pemerolehan bahasa accompanied by Rizka Rahmawati. And then psikolinguistik dalam pemerolehan bahasa. Kata pemerolehan merupakan kata baru dalam bahasa Indonesia. Kata pemerolehan tidak sama dengan perolehan. Kata pemerolehan mengacu kepada proses, sedangkan kata perolehan mengacu kepada hasil. Jika dipadankan, kata pemerolehan ini identik dengan kata bahasa Inggris acquisition. Oleh sebab itu, frase pemerolehan bahasa merupakan bentuk turunan dari language acquisition. And then ada teori tentang pemerolehan bahasa. Number one, teori aliran behaviorism menyatakan bahwa perkembangan bahasa anak-anak itu melalui penambahan sedikit demi sedikit. Jadi, seolah-olah pemulihan bahasa itu bersifat linear atau garis lurus. Makin hari makin bertambah, juga sampai akhirnya lengkap seperti bahasa orang dewasa. Second, teori aliran rasionalisme dinyatakan bahwa perkembangan bahasa anak itu mengikuti suatu pola perkembangan tertentu. Then sebagai contoh bahwa tata bahasa anak itu berbeda dengan tata bahasa orang dewasa. Sebagaimana penelitian Brain yang dikutip oleh David Ingram, seperti contoh berikut. One other on spoon, Daddy? You mean you want the other spoon? Yes, I want another spoon, please, Daddy. Can you say the other spoon? Other spoon. Say other. Spoon. Other spoon. Now give me the other one spoon. Pola-pola atau tingkat-tingkat perkembangan bahasa anak itu yang biasa disebut dengan tingkat pemerolehan bahasa. Tingkat pemerolehan bahasa yang ditemukan pada penelitian ini terdapat pada 4 fase. Number one, tingkat membable. Istilah tingkat membable ini berasal dari bahasa Inggris babbling. Ada yang menerjemahkan dengan menganggah, dan ada pula menyebutkan dengan berleter. Pada prinsipnya, masa membable dibagi atas 2. Number one, cooing atau mendekut. Masa mendekut yang berlangsung dari umur lahir sampai dengan umur 6 hari, anak menyembunyikan bunyi-bunyi bahasa sedunia. Bunyi bahasa apapun yang di seluruh dunia dibunyikan oleh bayi yang berumur kurang dari 6 bulan ini. Tetapi pada akhirnya, oleh karena anak-anak tidak mendengarkan bunyi-bunyi bahasa selain dari bahasa ibunya sendiri, maka ia pun hanya akan menyembunyikan bahasa ibunya saja. Terus masa membable ialah pada usia 6 sampai 1 bulan. Pada saat ini anak mengarah untuk mengucapkan pola suku kata K, F, K, V, konsonan dan vokal. Ditemukan bunyi-bunyian a, ta, hem sebagai bentuk membable pada balita yang berusia 7 sampai 12 bulan. Suatu hal yang penting dan menarik dari masa membable, cooing dan babbling ini ialah bahwa anak yang peka pun ternyata ikut membunyikan bunyi-bunyi bahasa seluruh dunia itu, dan ikut juga mengucapkan pola suku kata, konsonan, dan vokal tersebut. Kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu ada masa hollow phrase. Itu berlangsung antara umur 1 sampai 2 tahun. Pada masa ini, peserta didik di bawah 3 tahun atau anak-anak mengucapkan satu kata dengan maksud menyampaikan sebuah kalimat. Misalnya, seorang anak itu menyebutkan mama sambil mengulurkan tangan. Nah, dengan ucapan dan gerakan itu mengartikan
satu kalimat bahwa dia ingin digendong oleh mamanya dan sebagainya. Nah, lanjut lagi ada masa ucapan dua kata. Pada fase ini kisaran umur 2 sampai 2,6 tahun. Pada masa ini anak sudah mulai mengucapkan dua buah kata. Di tahap sebelumnya anak-anak hanya menyampaikan satu kata yang mengandung arti satu kalimat, tetapi pada masa ini anak-anak mulai menambah kosakatanya, tidak hanya menyebutkan mama, tapi di fase ini atau pada masa ini anak-anak menambah bisa ngomong mama, papa, atau mama, cucu, seperti itu dan sebagainya. Selanjutnya ada masa permulaan tata bahasa kisaran umur 2,6 tahun sampai 3 tahun. Nah, pada masa ini tata bahasa mulai terbentuk oleh anak. Mereka sudah mulai banyak menangkap kosakata-kosakata dari lingkungan sekitarnya. Gitu. Slide selanjutnya ada tahap sensori motorik kelahiran hingga usia 2 sampai 3 tahun. Di sini anak mulai bisa membedakan antara warna satu dengan warna yang lainnya, bisa membedakan iya atau tidaknya. Maksudnya iya atau tidaknya itu seperti mau apa enggak saat digendong, mau apa enggak makan ini, seperti itu. Sebenarnya tidak hanya itu, ada studi kasus 9 bulan Almira saat ditunjukkan sebuah mainan berwarna cerah. Almira meraih mainan tersebut dan memegang mainan lain yang dia lihat di sekitarnya sama seperti meraih mainan baru lainnya. Dengan kata lain, Almira memiliki skema meraih dan memegang yang diasimilasikannya ke objek yang baru. Saat Almira menjatuhkan mainan yang dia pegang dan mengamatinya, nah dalam proses itu dia menerapkan skema seperti itu. Dia menerapkan visualisasinya dan gerak-gerak sensori motorik yang ada di otak dan anggota tubuhnya, seperti itu. Nah, tahapan sensor motorik ini anak-anak fokus pada apa yang ia lihat dan ia dengar, serta skema-skema mereka disusun berdasarkan perilaku dan persepsi lingkungan sekitar. Selanjutnya ada tahap praoperasional. Nah, di usia 3 hingga 6 atau 7 tahun. Pada tahap ini keterampilan bahasa, ketangkasannya anak itu mulai berfungsi dan berkembang pesat dan mulai mampu menguasai beberapa kosakata. Misalkan kita memberi contoh untuk dia mengucapkan bahasa Inggris, misalkan merah dan red, mereka bisa mengingat dengan baik dan jelas. Begitu. Bahasa juga menjadi dasar bagi bentuk interaksi sosial yang baru, yaitu komunikasi secara verbal. Pada tahap ini, anak-anak dapat mengekspresikan pikiran-pikiran mereka dan juga menerima informasi yang mereka belum tahu sebelumnya. Jadi pada tahap ini anak-anak itu mampu menangkap apa yang dikasih tahu sama orang tuanya, kayak seolah-olah dia benar-benar membuka otak
dan pikirannya untuk menerima dengan jernih apa yang diberikan, apa yang dituangkan oleh orang tua dan lingkungan sekitar. Seperti itu. Selanjutnya, tahap operasional konkret usia 6 atau 7 hingga 11 atau 12 tahun. Pada tahap ini, anak-anak memasuki proses berpikir yang mulai terorganisasi ke sistem proses-proses mental yang lebih besar. Dia mampu berpikir logis daripada sebelumnya. Pada tahap ini juga mampu mengasah pertajaman berpikir yang baru mereka peroleh selama tahap-tahap sebelumnya atau diperoleh oleh hal baru seperti itu. Jadi pada tahap ini, tahap operasional konkret ini, anak-anak menerima hal-hal baru dan mulai berpikir kritis dan konkret. Selanjutnya, masa operasional normal itu usia 12 tahun hingga dewasa. Pada anak usia ini disebut dengan anak remaja yang sudah bisa menangkap semuanya, lebih bisa mengolah rasa dan mengolah bahasa yang ia tangkap dari manapun. Seperti itu. Nah, pada slide terakhir, kesimpulannya adalah psikolinguistik, yaitu ilmu yang mempelajari perilaku berbahasa, baik perilaku yang tampak maupun perilaku yang tidak tampak, seperti persepsi, pemerolehan bahasa, dan memproduksikan bahasa serta proses yang terjadi di dalamnya. Contoh perilaku yang tampak dalam berbahasa adalah perilaku ketika dia berbicara, membaca, menulis. Dia mampu untuk memproduksi kata baru, bahasa baru yang ia peroleh dari media manapun. Seperti itu, kurang lebihnya kami mohon maaf. Maaf bisa dibaca sendiri nanti ya, karena ini terlalu panjang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.